Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Dat yang Maha Suci, Dat Rabbul Izzati. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabiullah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para umat, dan para tabi'in hingga kepada kita yang senantiasa kita semua istiqomah untuk selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Budi Mandiri Tanjung Sari, dalam rangka berpangtasiru fil ardi, dalam rangka kita bertebaran di muka bumi, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk bekal beribadah, bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat. Kita semua diwajibkan untuk memiliki ilmu. Agar apa? Agar kita dalam rangka mengarungi kehidupan di dunia maupun beribadah untuk bekal kita di akhirat nanti tidak tersesat, karena ada patokan dan ada panduan, yaitu ilmu. Untuk menuntut ilmu dunia itu diperlukan agar kita bisa hidup di dunia dengan hasanah, dan ilmu akhirat pun harus kita tuntut agar di akhirat pun kita hasanah, sesuai dengan selalu yang kita ucapkan, kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak hanya bahagia di dunia, tetapi bahagia pula di akhirat. Tidak hanya bahagia di akhirat, bahagia pun di dunia. Sehingga di dunia hasanah, di dunia baik, dan di akhirat juga baik. Anak-anak sekalian, jamaah rahimakumullah, dalam rangka kita menuntut ilmu, tentu ada syarat-syarat yang harus kita tempuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ki Musannif dalam beberapa kitab, terutama dalam Ta'limul Muta'allim disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ammajmu ihabi bayanin dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadin wa tuli zamanin. Dakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Ala lang tanalal ilma illa bisittatin. Tidak akan dapat, tidak akan sampai suatu ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbi ka'ajmajmu iha bibayanin. Silakan perhatikan, akan saya perjelas secara terperinci. Jadi 6 hal agar ilmu bisa sampai kepada kita. Yang pertama adalah dakain. Apa itu dakain? Dakain adalah cerdas. Baik cerdas saat kita perencanaan, tempat kita menuntut ilmu, lembaga kita tempat menuntut ilmu, maupun siapa yang akan memberikan ilmu kepada kita, maupun
cerdas dari segi kita menerima ilmu. Kecerdasan bisa dengan kecerdasan bawaan atau secara gen, bisa kecerdasan secara diolah, maupun kecerdasan itu sendiri datang dengan mengurangi hal-hal yang bisa menghambat proses kecerdasan itu sendiri. Contoh apa? Meskipun kita mempunyai keturunan kecerdasan intelektualitas yang tinggi, dilatih dan diolah dengan pendidikan yang tinggi, yang banyak, tetapi seandainya memori kita dipenuhi dengan hal-hal negatif, maka kecerdasan itu akan luntur. Oleh karena itu, di samping kita nuntut ilmu, di samping kita belajar, kita punya keturunan yang baik, jangan diisi otak kita, hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Konten-konten yang negatif, video-video negatif, main game dan sebagainya. Hindari itu semua agar ilmu yang masuk kepada kita dapat diterima dengan kecerdasan kita. Artinya apa? Kecerdasan kita bisa terolah dan terasah dengan meminimalisir hal-hal yang negatif. Itu cerdas. Yang kedua adalah wahirsin. Apa itu hirsin? Hirsin artinya bersungguh-sungguh. Dalam rangka kita menuntut ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bisa diaktualisasikan dengan kita mempunyai semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi bisa dilihat dari bagaimana kedisiplinan. Kita mempunyai perencanaan agar kita dalam rangka menuntut ilmu itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Misalkan apa? Seandainya kita sudah tahu menuntut ilmu apa, pelajaran apa, kita siapkan terlebih dahulu. Kita manage terlebih dahulu dari mulai waktu kita datang ke sekolah, sebelumnya kita mempersiapkan perbekalan, kita persiapkan materi dan lain sebagainya. Itulah bersungguh-sungguh, bersemangat, disiplin itu menjadi syarat kedua agar ilmu yang diberikan dapat sampai kepada kita. Dakain, wahirsin, dan yang ketiga adalah wastibarin. Harus sabar, harus sabar. Dalam menuntut ilmu tidak bisa dengan emosi, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan egois dan sebagainya, karena menuntut ilmu penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Jadi kuncinya adalah seandainya ada hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, itu harus dilawan karena kita punya tujuan, yaitu agar ilmu dapat nyampai kepada kita untuk bekal hidup di dunia dan bekal hidup di akhirat. Yang keempat adalah wabulghatin. Bulghah artinya adalah biaya. Apapun itu, sekecil apapun, dalam rangka menuntut ilmu maupun kehidupan lainnya, tentu dibutuhkan suatu biaya. Biaya besar atau kecilnya relatif, tergantung kebutuhan kita, tetapi sekecil apapun dibutuhkan biaya. Oleh karena itu menjadi hal yang tidak kalah pentingnya agar proses menuntut ilmu kita dapat berjalan dengan baik. Mulai dari biaya yang kita pakai, biaya yang kita makan, maupun biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelajaran dan kajian-kajian. Anak-anak sekalian, jamaah rahimakumullah, yang kelima adalah wa irsadu ustadin. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Wa irsadu ustadin artinya adalah adanya guru. Menuntut ilmu, belajar tanpa ada guru, gurunya adalah setan. Itu betul. Karena apa? Tanpa panduan guru, kita tidak mungkin bisa menerima ilmu, meskipun itu ilmu ada dalam bukunya, ada dalam internet, ada dalam Google, tetapi dalam implementasinya kita tidak bisa mencerna sendiri, tidak bisa menerima, kita makan dan kita amalkan. Harus ada contoh dari guru kita yang menjabarkan ilmu, yang menjabarkan apa yang sampai kepada kita, itu didiskusikan dengan guru agar yang kita dapatkan itu tidak tersesat.
Dan guru ini karena tadi disampaikan menjadi syarat kita menerima ilmu, maka selayaknya dan sewajibnya kita menghormati dan menghargai guru. Kurang lebih ada 3 hal cara kita menghormati dan memuliakan guru. Yang pertama adalah jangan menyebut nama guru. Yang kedua adalah jangan duduk berdampingan dengan guru, apalagi sampai bertemu lutut. Yang ketiga adalah jangan mendahului perjalanan atau berjalan, jangan mendahului guru kecuali diminta atau diperintah. Kalau di kampung bahasa mungkin masih ingat ada nadoman, ari hormat kanu muruk eta jumlahna 3 perkara, sahiji ulah nyebut jenengan guru. Ulah nyebut jenengan guru ya. Bisa panggil Pak, bisa panggil Ustadz, bisa panggil Kiai atau Aum dan sebagainya, silakan. Tetapi jangan langsung nama guru itu sendiri. Langkah pingdo ulah wani-wani calik dina pangcalikan guru. Ulah diuk, jangan duduk di tempat duduk guru. Sumawona diuk ngarendeng patepung tuur. Apalagi duduk berdampingan sampai berlutut, itu tidak boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita hormat dan adab terhadap guru. Langkah ping telu ulah wani-wani lempang bari mayunan ka guru anging lamun dipiwarang. Tuh kan, jangan berani mendahului jalan guru kecuali diminta atau diperintah. Itu bukti atau itu cara kita hormat dan adab terhadap guru kita. Karena apa? Guru kita yang memberikan ilmu, guru kita yang membimbing kita, mengarahkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang keenam adalah yang terakhir, watuli zamanin, dan panjangnya waktu, adanya waktu. Makanya menuntut ilmu dari mulai buayan sampai dengan buyan, dari mulai dalam kandungan hingga dalam kubur. Artinya apa? Sepanjang hayat. Menuntut ilmu sepanjang hayat, tidak pandang usia, mau muda, mau tua, wajib kita menuntut ilmu. Terutama untuk apa? Untuk ilmu agama, untuk ilmu ibadah. Jangan pernah kita menjustifikasi karena kita baru belajar sedikit, tahu sedikit, itu pun dari internet, sudah kita menjustifikasi, menyebutkan orang lain salah, kita benar. Jangan pernah seperti itu, karena ilmu itu panjang prosesnya. Tidak bisa kita hanya sebentar mendapatkan, orang lain salah, langsung kita salahkan. Oleh karena itu, sedikit demi sedikit, 6 langkah tersebut, kita harus cerdas, isi otak kita dengan hal-hal positif, asah kita dengan hal-hal yang baik, kurangi dan tinggalkan hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah harus bersemangat, sungguh-sungguh, optimis bahwa kita akan mendapatkan ilmu. Yang ketiga ada sabar. Bagaimanapun juga kita harus sabar. Di saat orang lain, teman kita, rebahan, orang lain tidur, kita harus sekolah, harus belajar, harus mengaji. Yang keempat adalah harus ada biaya. Tentu biaya ini sangat penting juga buat kita belajar. Yang kelima adalah harus ada guru dan kita menghormati guru, adab terhadap guru. Tidak sedikit orang yang tidak bisa ngaji, orang yang tidak bisa belajar agama, tetapi karena adab dan hormat kepada guru, memuliakan guru, menjadi sukses. Dan bisa jadi itu adalah kesuksesan bukan karena dia ngaji, tetapi karena dia adalah hormat adab terhadap guru. Dan yang terakhir adalah watuli zamanin. Jangan bosan, jangan berputus sampai dengan sudah selesainya usia sekolah. Menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. Selama hayat di kandung badan, teruslah kita menuntut ilmu. Anakku sekalian, jamaah rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yuk mari kita sama-sama terus menerus menuntut ilmu dengan penuh semangat dan penuh dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata untuk bekal kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.